Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala quwata illa billah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada pagi hari ini ya, di ba'dal subuh, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, tanggal 22 ada satu hari yang diperingati secara nasional ya, namun sepertinya agak kurang bergairah ya. Jadi kalah dengan peristiwa debat capres ya. Jadi tanggal 22 Desember ini kita memperingati apa yang disebut sebagai Hari Ibu ya, Hari Ibu di Indonesia ya. Jadi peringatan ini sudah dimulai atau ditetapkan ya sejak tahun 1938 ya. Nah, ini bertepatan dengan Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga ya. Dan kenapa tanggal 22? Karena di tanggal 22 itu pada tahun 1928 ya, ada Kongres Perempuan yang pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta. Dan sejak itulah dimulai peringatan Hari Ibu ya. Dan tercatat setidaknya ada 17 pahlawan nasional dari unsur kaum perempuan ya. Bagaimana perjuangan tentang hak-hak perempuan ini ditulis oleh seorang guru besar dari UIN Madura ya, Profesor Dr. Haji Muhammad Qasim, Magister Agama ya. Nah, pada hari ini kita mencoba untuk melihat apa yang ditulis oleh Profesor Muhammad Qasim tadi tentang perjuangan ya secara perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan dan peningkatan atau hak-hak dari kaum Hawa atau kaum perempuan di Indonesia ya. Jadi dimulai di tahun 99 ya, sebagaimana ditulis oleh Profesor Muhammad Qasim, itu ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ya, tentang hak asasi manusia. Dalam penjelasan pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Yang selanjutnya pada pasal 49 ayat 2 menyebutkan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita ya. Jadi kaitannya dengan fungsi reproduksi wanita adalah tentu saja di sana ada menstruasi ya, kemudian hamil dan melahirkan, kemudian juga menyusui ya. Kemudian di pasal 22 ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang
dalam penjelasannya pasal disebutkan bahwa sarana prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak salah satunya adalah ruang menyusui untuk para ibu. Jadi karena tuntutan ya saat ini kan begitu banyak wanita yang juga bekerja ya, tetapi kadang-kadang nanti hak-hak yang berkenaan dengan hak reproduksi tadi itu seringkali dilalaikan ya. Salah satunya adalah upaya untuk mensukseskan program ASI eksklusif ya, sehingga maka perlu ada ruang menyusui untuk para ibu, dan ini belum banyak dilakukan juga ya. Kemudian dilanjutkan ya, perjuangan legal tentang perempuan adalah di pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menegaskan bahwa pemerintah harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus ya. Ini jadi karena sekarang ASI eksklusif ini juga digalakkan, kalau dulu hanya 4 bulan, sekarang ditingkatkan menjadi 6 bulan ya. ASI eksklusif itu adalah pola pemberian ASI di mana bayi setelah lahir itu tidak diberikan apapun kecuali air susu ibu, dan itu sekarang 6 bulan ya, sehingga mestinya cuti melahirkan dan cuti menyusui itu memang seyogyanya bisa ditingkatkan, tidak cukup dengan hanya 3 bulan dengan 1,5 bulan sebelum kelahiran dan 1,5 bulan setelah kelahiran gitu ya. Jadi harus matching dengan anjuran untuk hidup sehat kan gitu ya. Kemudian di pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwa bangunan rumah sakit itu paling sedikit terdiri atas ruang-ruang tertentu yang salah satunya adalah ruang menyusui. Jadi anjuran ruang menyusui ini ada di rumah sakit ya, juga di tempat-tempat khusus ya, apalagi di kantor-kantor pemerintah gitu ya. Dan perjuangan itu dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pekerja perempuan yang tengah hamil berhak memperoleh waktu istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan ya, pasal 82. Dan perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja ya. Tentu saja kaum perempuan akan terus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dan untuk membangun bangsa ya. Jadi tadi disebutkan, jadi secara peraturan undangan ini juga dari sisi kesehatan itu sebenarnya memang sangat kurang ya, 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan ini ya. Apalagi sekarang kewajiban memberikan ASI eksklusif ini di dalam teori kesehatan itu dicantumkan bahwa ASI eksklusif itu sekarang bukan 4 bulan lagi tetapi 6 bulan ya. Jadi untuk menjamin ASI eksklusif sebenarnya memang harusnya cuti berkenaan dengan melahirkan itu bisa harusnya diperpanjang. Nah ini harus terus diperjuangkan ya, oleh terutama bagi saya orang kesehatan. Tentu saja usulannya ya harus diperpanjang lagi cuti melahirkan bagi kaum perempuan ini ya, setidak-tidaknya jaminan ASI eksklusif itu betul-betul ada gitu ya. Jadi jangan sampai di Kementerian Kesehatan mentargetkan wanita yang menyusui harus menyusui secara eksklusif 6 bulan, tetapi tidak didukung dengan peraturan-peraturan yang mewajibkan ya dari entah perusahaan ataupun institusi lainnya di tempat para wanita yang sedang hamil tadi bekerja, itu harusnya memberikan fasilitas itu ya. Syukur-syukur kalaupun secara pemerintah belum ada, nah minimal di institusi-institusi Islam ini harusnya bisa memberikan contoh terlebih dahulu gitu, bagaimana pentingnya
menyusui ASI eksklusif, dan tentu saja kita tidak bisa berteriak-teriak tentang wanita melahirkan harus menyusui secara eksklusif 6 bulan, tetapi fasilitas-fasilitas dan keringanan-keringanan termasuk dalam hal bekerja tadi tidak disiapkan gitu ya. Dan institusi Islam saya kira harus bisa mendahului ya, karena di Islam sendiri anjuran untuk menyusui itu bahkan diperpanjang menjadi sampai di 2 tahun gitu ya. Walaupun eksklusifnya 6 bulan, tetapi diharapkan kita masih bisa menyusui sampai di 2 tahun usia anak tadi ya. Jadi saya kira ini yang PR kita ya di dalam konteks Hari Ibu. Jadi bagaimana para wanita itu betul-betul bisa memerankan dirinya sebagai ibu ya dari anak-anak itu ya, sehingga generasi ke depan itu saya kira tidak cukup hanya dengan membagi-bagi susu ya, tetapi justru perlindungan-perlindungan seperti ini yang harus diperlukan gitu ya. Baik itu perjuangan perempuan, dan walaupun terlambat, selamat memperingati Hari Ibu, dan mudah-mudahan para perempuan di Indonesia ini benar-benar bukan sekedar perempuan, bukan sekedar wanita, tapi benar-benar bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita ya, calon generasi penerus ya. Jangan sampai kita tetap terpuruk di IQ yang sangat rendah ya, 78 ya, di negara kita gitu ya. Demikian, nanti podcast kita lanjutkan dengan bagaimana sesungguhnya Islam melihat perempuan atau melihat ibu tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.